Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun terlambat, sekarang sudah pekan keempat ya. Tidak ada salahnya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri saya mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita subuh pagi hari ini yaitu membaca buku Awwalu Marrah Atadabbarul Quran, yaitu mentadaburi atau merenungi Al-Quran. Saya juga lupa ingat ini sampai di mananya. Ada yang ingat nggak jamaahnya nih? Kalau sayanya sudah lupa apalagi jamaahnya ya. Ya, itulah kalau ngajinya ngaji apa ya? Jiping, ngaji kuping ya. Makanya kalau bisa ada bukunya bisa dibuka atau filenya saya juga dulu itu sudah saya sebarkan, bisa pakai HP ya. Ala kulli hal yang penting kita sudah ada upaya duduk ya, mendengarkan ya. Mudah-mudahan ini jadi saksi bagi kita semuanya nanti di akhirat bahwa kita sudah berupaya untuk menjadi ahlul Quran ya. Karena kita punya kewajiban ya terhadap Al-Quran ini ya, wajibatuna nahwal Quran, sudah sering saya sampaikan ya, membaca, kemudian mengkaji, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, kalau tidak salah kita masih di surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Kalau tidak salah juga kita sudah bercerita bagaimana kisah Ali itu keluarga ya. Jadi jangan dibaca Al Imran, jangan, tapi Ali ya. Alifnya itu panjang, itu artinya keluarga Imran. Kita sudah berbicara bagaimana bagaimana istrinya Imran ini ya, yang bernama Hannah mendapat ujian udah usia sepuh, belum dikaruniai anak. Kemudian ketika dia mengandung, Imronnya ini meninggal dunia ya. Kemudian harapannya dia ingin punya anak laki-laki, ternyata anaknya itu perempuan, yaitu Maryam ya. Sudah kita ceritakan ya bagaimana ketika lahir ya, Maryam itu diserahkan kepada rahib-rahib siapa yang berhak untuk mengasuhnya ya, sampai ada undian ya. Jadi kolam-kolam ulama-ulama itu dilemparkan ke sungai ya, yang melawan arus ya, yang melawan arus dialah yang berhak mengurus Maryam gitu. Dan ternyata kolam idyulkuna aklamahum yakfulu Maryam itu ya diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu prosesnya kolam-kolam itu
pulpen itu dilempar gitu ya ke sungai, dan pulpennya Nabi Zakaria dia melawan arus, tidak hanyut begitu. Nabi Zakaria lah yang mengurus Maryam ya. Kemudian ada berbagai macam keanehan juga ya ketika kan Nabi Zakaria ini sama ya diuji oleh Allah sampai usia tua tidak diberi keturunan ya, tidak diberi keturunan ya. Kemudian ketika datang Maryam yang masih kecil itu kok selalu ada makanan begitu, selalu ada makanan, dan makanannya itu ketika musim panas ya yang ada itu makanan musim dingin gitu. Jadi kebalikannya, ketika musim dingin yang ada makanan musim panas begitu. Dari itulah Nabi Zakaria ya meyakini ya kekuasaan Allah ya mengadakan sesuatu walaupun sebenarnya tidak mungkin bagi manusia, termasuk gitu. Nah, termasuk Allah kuasa kalau seandainya berkeinginan memberi keturunan walaupun usianya sudah tua ya. Sampai akhirnya berdoa Nabi Zakaria ya, bahkan doanya yang panjang itu nanti dibahas di surah Maryam ya, di surah Maryam bagaimana doanya Nabi Zakaria minta keturunan ya. Sampai punya anak ya, namanya siapa? Yahya ya. Baik, itu sudah kita bahas. Nggak apa-apa lah kelewat sedikit atau diulang sedikit, nggak apa-apa ya. Baik, bahasan dalam setiap surah di buku ini ya, yaitu pertama menjelaskan apakah madaniyah atau makiyah ya. Ya, ini peristilahan dalam ulumul Quran, ada istilah makiyah, ada istilah madaniyah. Makiyah itu nisbat dari Makkah ya. Nah, madaniyah nisbat dari Madinah ya. Ada beberapa definisi tentang ini, tapi yang populer adalah makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Adapun madaniyah ayat-ayat yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya itu di Makkah ya. Jadi ini harus hafal ya, ada makiyah, ada madaniyah. Nah, nanti ada ujiannya biar serius. Kemudian asma'us surah itu nama-nama surah ya, karena setiap surah itu kadang tidak satu namanya. Kemudian munasabatu tasmiyah itu hubungan penamaan ya, kenapa surah ini dinamai ini ya. Kemudian mimmaja fi fadhiha, keutamaan surah tersebut. Kemudian muwafaqatu awali surah li akhiriha, kesesuaian awal surah dengan akhirnya, karena hampir setiap surah itu ada kesesuaian antara materi di awal, bukan ayat pertama maksudnya itu, jadi materi di awal dengan materi di akhir. Kemudian al-mihwar ar-ra'isi li surah itu tema utama dari surah. Kemudian mawadi surah al-mubarakah, mawadi ini jama dari maudu, artinya tema-tema ya, dalam surah. Dan yang terakhir fawaid walatoib haula surah ya, jadi makna-makna atau pelajaran-pelajaran yang mendalam dari surah tersebut. Tayyib, kita baca di halaman 37 ya. Mimma jaa fi fadli akhiri asra ayah fi surah ya. Ada hadis yang datang tentang keutamaan 10 ayat surah Ali Imran. Anna Bilalan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'adzinuhu bi salatil fajri yauman. Bahwasanya Bilal suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memanggilnya untuk salat subuh suatu hari. Faraahu yabki, maka Bilal melihat Nabi sedang menangis. Faqala, Bilal berkata, ya Rasulullah ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis?
wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah telah mengampuni dosamu baik yang lalu maupun yang kemudian. Faqala waihaka ya Bilal wa ma yamna'uni an abki, ya, celaka wahai Bilal, apa yang melarangku untuk menangis gitu, ya. Tidak ada yang melarangku untuk menangis. Wa qad anzalallahu alayya fi hadhil lailah hadhil ayati. Allah telah menurunkan kepadaku di malam ini ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini 10 ya, terakhir surah Ali Imran, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal. Faqara'aha hatta akhirat surah. Nabi membaca sampai akhir surah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membaca ayat-ayat di atas tapi dia tidak berpikir, dia tidak merenungkan ayat tersebut. Rawahu Ibnu Hibban Al-Silsilah As-Sahihah, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah ke-68. Falyahdhar kullu muslim an yamurra ala hadhil ayati duna ayatadabbaraha wa yatafakkaru fiha wal yarji fi dzalika ila aqwalil ulama wal mufassirin. Hati-hati setiap muslim ketika melewati ayat ini, ya, jangan sampai tidak merenungkan dan tidak memikirkannya gitu. Dan untuk perenungan ini hendaklah kita kembali atau membaca kaul-kaul ulama dan mufassirin. Thayyib, ya, pelajaran dari hadis ini ya banyak, ya. Kalau hadis lengkapnya ya itu riwayat Aisyah, ya, malam itu Nabi meminta izin kepada Aisyah untuk sholat, gitu, ya, untuk sholat itu. Kemudian Nabi sholat, ya, dan turun wahyu, ya, 10 ayat ini. Ya, Nabi setelah sholat tuh menangis gitu, sholat menangis sampai akhirnya datang Bilal untuk memanggilnya sholat subuh dan Nabi dalam keadaan menangis. Ya. Ini juga menarik, ya, Bilal, ya, makanya dalam kisahnya kan hampir tiap hari Bilal ini memberitahu kepada Nabi, ya, bahwa jamaah sudah siap gitu. Ya kan, ke masjid dari tempat tinggal Nabi tinggal buka buka tirai saja gitu. Ya, jadi setiap hari Bilal itu datang untuk mengabari, oh, jamaah sudah siap begitu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Bilal ini sangat kehilangan gitu, sampai akhirnya kan pindah ke Damaskus, tidak mau tinggal lagi di Madinah. Ya bukan benci, ya, karena ingat dengan kenangan-kenangan itu gitu, ya. Kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya mimpi ketemu dengan Nabi, ya, disindir, kenapa kamu ini keras sekali gitu, artinya tidak mau berziarah gitu ke Madinah. Ya, sampai akhirnya datang ke Madinah, diminta untuk azan. Orang Madinah pun ya kangen, rindu dengan azannya Bilal ini gitu kan. Ya, sampai akhirnya yang minta azan itu Hasan Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika, ya, sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, Bilal tidak tahan lagi sampai akhirnya pingsan begitu. Ya, ini kenangannya, ya, kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat seorang sahabat ya seperti itu, ya.
Dan Bilal sendiri ya kita ngambil pelajaran ya, itu salah satu al-mubasysyaruna bil jannah ya, sahabat-sahabat yang sudah diberi kabar gembira masuk surga. Jadi masih hidup pun sudah diberi kabar gembira masuk surga ya, sampai terompahnya itu sudah terdengar di surga gitu. Nah, di antara keutamaan atau kebiasaan Bilal ini adalah ketika ditanya oleh Nabi, saya kalau batal wudu ya saya segera wudu lagi dan saya sholat 2 rakaat begitu ya. Jadi setiap batal wudu dia segera berwudu kemudian sholat 2 rakaat ya. Ini sepertinya kan sederhana ya, tapi inilah merupakan amalan istimewa. Jadi kita ini harusnya punya amalan istimewa yang ya mengantarkan kita ke surganya Allah gitu. Mau apa amalan kita ini gitu. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq kan semua amalan sunnah dia laksanakan ya, puasa sunnahnya, sedekahnya dan sebagainya. Ya. Bilal ini kan yang munculnya itu hanya mudawamah alal wudu bahasanya itu. Terus punya wudu begitu. Nah ini kan sepertinya sederhana, tapi dalam beberapa keadaan kan sulit. Ya mungkin tengah malam atau mau tidur begitu. Udah malas ke kamar mandi, batal juga. Nah ini kan tantangannya luar biasa. Dan setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat itu. Baik, itu pelajarannya. Kemudian ya dari Bilal nih. Kemudian masalah ayatnya ya, hendaklah kita juga merenungkan ayat ini ya. Ayatnya kan sampai 10 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini kan dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang ya, ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir ya. Penggunaan kata lub ya itu lebih dalam daripada sekedar akal berpikir. Jadi perenungannya ini harus serius begitu untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi ya, pergantian malam dan siang ini gitu. Ya, dulu saya sudah menyampaikan ketika membahas surah Al-Fatihah ya, ketika alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana Allah menjaga alam ini ya dengan berputarnya bumi pada dirinya sendiri, kemudian berputar mengelilingi matahari ya, kemudian bulan mengelilingi matahari ya, terjadi siang ketika bagian bumi menghadap matahari dan malam yang membelakanginya itu kan. Nah ini bagaimana kuasa Allah ya memutarkan, menggerakkan semuanya ya. Wa kullun fi falaki yasbahun ya, semua benda-benda yang ada di jagat raya ini yasbahun itu bergerak gitu. Sabiha itu artinya berenang, asal artinya ya. Makanya kalau kolam renang itu ya masbah itu. Jadi seakan-akan berenang dan ternyata memang unsur yang di jagat raya selain benda-benda itu adalah namanya aether ya. Aether itu terdiri dari H2O2, jadi seimbang antara oksigen dan airnya, hidrogennya gitu. Jadi ada unsur airnya sehingga disebut berenang bahasanya gitu. Itulah bahasa Al-Qur'an seperti itu. Nah, bagaimana makanya dalam surah Al-Qasas ya sudah saya sampaikan bagaimana kalau seandainya terjadi malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah ya. Ara'ait ada yang hafal enggak suratnya?
eh, Al-Qasas ya, Al-Qasas sudah saya baca dulu itu sudah saya bahas ya. Oh iya. Kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyain afala tasma'un. Ya. Nah, ini bahasanya juga ara'aitum ya. Ini kan dalam rangka tadabbur ya. Ara'aitum itu kata ro'a itu udah saya sering sampaikan ya, biar hafal aja. Ro'a itu artinya melihat ya, melihat. Apa bedanya dengan nazoro? Nazoro kan melihat juga. Nah, nazoro itu lebih identiknya melihat dengan mata. Kalau ro'a identiknya lebih melihat dengan ilmu gitu. Dan dalam Al-Quran penggunaan ro'a bil ilmi itu kalau tidak salah hampir 70% penggunaannya. Ya, jadi hendaklah melihatnya itu dengan ilmu gitu, dengan ilmu. Gitu. Kan nyambung dengan tadi itu ya. Liulil albab, penggunaan kata lubun ya. Jadi hendaklah melihatnya itu dengan ilmu. Bagaimana kalau Allah menjadikan malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapa Tuhan yang bisa mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar itu? Ini kan sudah saya sampaikan ya. Kalau terjadi malam terus-terusan ya, maka bumi ini nanti akan terus dinginnya itu meningkat begitu ya, sampai ya mungkin di bawah bisa jadi 100 di bawah derajat Celcius ya, dan itu membeku ya, semua akan membeku, termasuk darah manusia juga akan membeku begitu. Nah, kalau semua sudah membeku ya tidak ada lagi kehidupan. Nah, begitu juga di ayat berikutnya, bagaimana kalau seandainya siang terus menerus ya, siapa yang akan mendatangkan malam untuk beristirahat ya? Afala yubsirun, apakah kamu tidak melihat gitu. Nah, ini juga unik juga surah ayat ini kalau mau merenungkan. Kalau tentang malam itu tasmaun, kalau siang tubsirun ya, melihat. Karena memang malam identiknya dengan, karena tidak maksimalnya penglihatan, yang maksimal adalah pendengaran. Kalau siang dengan penglihatan gitu. Jadi setiap akhir ayat itu ada kesesuaian dengan awalnya. Kenapa diakhiri dengan kata-kata seperti itu gitu. Oke. Jadi kalau seandainya siang saja terjadi, maka akan terjadi panas yang terus menerus begitu kan. Dari 30, 40 terus gitu kan sampai panas, dan semua akan terbakar. Kalau semua terbakar ya tidak ada lagi kehidupan. Nah, ini bagaimana Allah melindungi makhluknya ya. Makanya hendaklah ketika pergantian malam dan siang itu kita merenung gitu. Ya, kita merenung, oh ini terjadi pergantian dengan proses bagaimana berputarnya bumi, matahari dan lain sebagainya. Begitu juga dalam penciptaan langit dan bumi ya, udah juga saya bahas panjang lebar bagaimana langit itu bentuknya jamak disebut 7 ya. Bagaimana luasnya langit pertama saja ya. Tadi baca surah Al-Ma'arij ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Itu kan malaikat dan Jibril itu naik kepada Allah ya, dalam urusannya itu dalam sehari seukuran khamsina alfasanah. Khamsin itu 50, alfa itu 1000. 50.000 tahun hitungan kita. Itu. Kebayang nggak? Ini Al-Quran yang harus kita yakini ya. Jadi perjalanan itu kalau ditempuh oleh manusia itu berapa? 50.000 tahun. Baru sampai itu ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu baru langit pertama, di mana di situ ada benda-benda yang jauhnya ribuan tahun cahaya begitu.
Jadi begitu luasnya jagat raya ini ya, begitu luasnya, begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sesekali hendaklah kita jangan jangan hanya berpikir yang ya yang kehidupan keseharian, tapi berpikir yang lebih luas ya, yang lebih besar ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi berpikirlah ya, merenung penciptaan Allah ya. Supaya kalau sudah merenung itu kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya kita ini dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi kan diibaratkan kita ini manusia ya, kalau bumi saja ibarat pasir di padang Sahara, kita ini apa begitu terlihatnya gitu. Ya kalau kita naik pesawat akan kelihatan mengecilnya kita itu kan, mengecilnya orang-orang yang di bawah atau manusia itu. Memang terkadang manusia dengan nafsunya ya itu merasa besar ya, angkuh dan sebagainya begitu. Makanya nanti dikaitkannya selalu tentang kebesaran Allah ya, dalam Ali Imran atau Al-Ma'arij ya, itu ujung-ujungnya ya ingat dengan akan adanya nanti hari akhirat, minta perlindungan dari neraka dan sebagainya begitu ya. Baik, jadi itu renungannya bagi kita, mudah-mudahan ya kita bisa merenungkan ya, sesekali beli buku yang mungkin yang sudah buku-buku tentang astronomi yang berkaitan dengan Islam itu menarik ya, ada Baikuni, ada buku Ustadz Agus Mustafa dan sebagainya, itu bagus untuk kita baca ya. Baik, itu tentang keutamaan 10 ayat surah ya, akhir 10 ayat surah Ali Imran. Kemudian muwafaqatu awali surah li akhiriha, kesesuaian awal surah dengan akhir surah. Haitsu bada'at bid-du'a'i bis-sabati ala amriddin ya, di mana dalam surah Ali Imran dalam temanya itu diawali dengan doa ya, agar ada keteguhan dalam beragama, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan engkau memalingkan ya hati kami, memalingkan kepada yang tidak baik hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wa khutimat bil amri bis sabat ala amriddin, dan diakhiri dengan perintah untuk teguh dalam urusan agama ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, kuatkanlah kesabaranmu ya, dan berjagalah ya. Jadi harus siap siaga untuk menjaga agama ini ya. Wadzalika li'anna du'a min ahammi wasailis sabat. Hal tersebut karena doa merupakan wasilah yang paling penting untuk keteguhan ala-din dalam beragama ya. Jadi kita penting ya supaya beragama ini kita kuat, kokoh, teguh begitu, tidak goyang gitu. Karena akan banyak sekali ujiannya. Nanti akan digambarkan dalam surah ini ujian keberagamaan. Taib. Suruk jam berapa ini? 5:52. Ya. Baik. Oke. Al-mihwar ar-ra'isi li surah ya. Tema utama dari surah as-sabat ala dinillah, keteguhan ya, keistiqomahan atau keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahwa di surah Al-Mubarakah di halaman 38-nya, tema-tema dalam surah Ali Imran, tanqasimu hadhihi suratul mubarakatu ila qismain. Surah ini dibagi dua bagian. Al-awwal, yang pertama dari ayat 1 sampai 120,
yuwaddihu lana kaifiyatas sabat fi muwajahatil afkar al kharijiyah, menjelaskan kepada kita bagaimana keteguhan beragama dalam menghadapi pemikiran-pemikiran dari luar, dari eksternal. Mutamassilatan fil hiwar wan niqash bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina wafdi Nasara Najran. Digambarkan dengan dialog dan diskusinya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan utusan dari Nasrani Najran. Wal qismus tsani, bagian kedua dari ayat 121 sampai 200, yuwaddihu lana kaifiyatas sabat dakhilian, menjelaskan kepada kita bagaimana keteguhan menghadapi masalah internal dari dalam. Mutamasilan fi ahdasi ghazwati Uhud, digambarkan dalam kejadian perang Uhud. Wa ma tarattaba 'alaiha, dan implikasi-implikasi dari perang Uhud tersebut. Baik. Jadi ada dari luar ya, eksternal, dari dalam ya. Dari luar ini tentunya dari non muslim ya, dari Yahudi, Nasrani dan sebagainya, itu tantangannya dari luar. Yang ada juga tantangan dari dalam. Ya, dari dalam, dan kalau digambarkan di perang Uhud itu nanti orang-orang munafik ya, kemudian orang-orang yang memang tidak taat kepada sunnah ya. Dan kalau sekarang ini ada tantangan ya, dalam hukum Islam itu ada dari luar udah jelas ya, dari luar udah jelas ya. Ada juga dari dalam, ada yang disebut dengan Islamofobia ya. Ada orang-orang yang takut dengan Islam ini ya, tanpa alasan, tanpa adanya alasan. Baik. Kita coba lanjut ya, di bagian pertama. Al-Qismul Awal, bagian pertama. Ja'a wafdu Najran an-Nasara yatahawaruna man Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Masjidin Nabawi. Datang utusan dari Najran, yaitu orang-orang Nasrani, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Wa huwa al-hiwarul awwalu min naw'ihi bainal muslimina wan nasara. Itulah dialog pertama antara kaum muslimin dan orang Nasrani. Wa hadhihi hiya marahilun niqash, dan inilah tahapan-tahapan diskusi. Nah, ini bila boleh jadi sebagai pengantarnya ya. Jadi Nabi itu ya untuk berdakwah ya tidak diam ya, tidak dia setelah kuat di Madinah ya, Nabi mengirimkan mengirimkan surat-surat kepada kabilah-kabilah, kerajaan-kerajaan untuk masuk Islam. Ya, termasuk salah satunya wilayah Najran, ada di barat daya Saudi ya, berbatasan kalau tidak salah dengan Yaman. Ya, di situ orang-orang Nasrani ya, Nasrani datang mengirim utusan ya. Ada satu riwayat itu 14 orang, ada yang menyebutkan 60 orang. Itu yang populer itu 14 orang ya. Kemudian datang ke Madinah ya, bahkan dalam beberapa tulisan itu Nabi membiarkan orang itu melakukan ibadahnya ya. Kemudian terjadi dialog ya. Dalam dialog itu ada titik temu ya, ada titik temu antara Islam dan Nasrani, ada juga perbedaannya ya. Dan ini harus kita yakini, kita ada perbedaannya, terutama masalah akidah ya. Sampai ketika orang Nasrani itu menyatakan bahwa saya ini udah Islam duluan begitu, kata Nabi tidak gitu ya, karena kalian pertama memakan daging babi, kedua kalian ini menyembah salib, dan yang ketiga kalian meyakini Isa itu anak Tuhan begitu. Isa itu anak Tuhan begitu. Nah, sampai akhirnya orang itu marah begitu. Mana mungkin katanya orang lahir tanpa ayah gitu, tanpa ayah gitu. Ya, akhirnya turun ayat ya, turun dalam surah Ali Imran, nanti ada ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam
khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu seperti Adam, ya, diciptakan dari tanah kemudian dikatakan jadi gitu. Nah, ini kita mengajak berlogika, ya, mengajak berlogika, ya. Mereka itu meyakini, ya, adanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nanti ada Nabi Ibrahim itu diperebutkan oleh Yahudi dan Nasrani itu nanti. Nah, Nabi Adam, Allah kuasa menciptakan, ya, Nabi Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu, begitu. Ya, apalagi ini hanya tanpa ayah saja, begitu. Ya, hanya tanpa ayah saja. Kemudian, ya, pertanyaan berikutnya mungkin secara logika, kenapa kalian mengkultuskan Isa, tidak mengkultuskan Adam, gitu. Itu kan logikanya sampai ke sana, gitu. Kenapa sampai Isa disebut anak Tuhan, Adam tidak, begitu kan? Itu. Dan ini mengajak berlogika, gitu. Kemudian mengenai sikap, ya, Islam, ya, ini udah tegas, ya. Pertama mengenai kelahiran Nabi Isa alaihi salam, ya. Kita mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, ya. Dan kita sikapnya jelas, ya. Maryam itu, ya, perawan, ya, tidak tersentuh oleh laki-laki, ditiupkan ruh ke dalamnya, ya. Berbeda dengan sikapnya Nasrani, ya, mereka menganggap itu anak Tuhan. Yahudi menganggap itu anak zina, begitu. Begitu juga nanti tentang kematian Nabi Isa, ya. Ya, Nabi Isa atau sebelumnya, ya, untuk menegaskan sikap, ya, sikap umat Islam ini, ya, dalam Al-Qur'an itu hanya satu nabi yang selalu digandengkan dengan orang tuanya. Siapa? Isa bin Maryam, ya. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya. Yang lainnya kan tidak dengan orang tuanya. Nah, ini menegaskan sikap Islam itu, Isa itu anaknya Maryam, gitu, bukan anak Tuhan, begitu, ya. Dan untuk kenapa harus menganggap mereka Tuhan sementara, ya, hal yang sederhana saja dan mereka melihat sendiri, ya, mereka itu yakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq, ya. Keduanya ini makan makanan, jalan di pasar dan sebagainya. Kalau Tuhan, ya, nggak perlu makan, nggak perlu itu, begitu kan? Logikanya seperti itu. Nah, ini menegaskan, ya, menegaskan sikap Islam, ya, sikap Islam terhadap kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya. Begitu juga Islam itu menghormati Sayyidah Maryam ini, sampai ada surah dalam Al-Quran khusus dinamai surah Maryam, ya. Bahkan di beberapa negara ketika membaca Al-Quran dan ada surah Maryam, banyak orang Nasrani itu yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam. Begitu juga nanti dalam peristiwa kematian Nabi Isa, ya, kalau kita yakin ini diangkat oleh Allah, ya. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya, itu kata Allah, ya, diwafatkan kemudian diangkat, ya. Beda dengan Yahudi, ya. Yahudi mereka menganggap itu Nabi Isa itu, ya, perusuh, dibunuh. Walaupun nanti dalam surah An-Nisa dijelaskan Yahudi sendiri merasa ragu, ya, apakah ini Isa atau bukan, begitu. Ya, di antara keraguannya itu kan ada berapa muridnya Isa itu? 12, ya, dengan Nabi Isanya 13. Ketika dibunuh, lah, kok cuma 12 orang, tidak belas, gitu. Begitu juga ketika dibunuh itu memang wajahnya diserupakan Nabi Isa tapi tubuhnya lain, begitu. Oke. Nah, kalau Nasrani sendiri, ya, meyakini itu sebagai Nabi Isa, ya, disalib, ya, untuk menebus dosanya, katanya, gitu kan. Itu. Nah, makanya entah di sini atau di mana saya pernah menyampaikan kisah di Mesir ketika di zaman Gubernur Hadawi Abbas, ya.
Jadi Hadawi Abbas ini mengundang tiga ulama ya, dari Yahudi, dari Nasrani, dan dari Islam itu kalau tidak salah Muhammad Abduh. Pertanyaannya satu, siapa yang berhak masuk surga? Itu. Ya, Nasrani Yahudi tidak mau jawab duluan, akhirnya Muhammad Abduh yang jawab duluan. Itu. Jawaban Muhammad Abduh apa? Kalau seandainya Yahudi masuk surga, maka kami juga masuk surga, umat Islam. Karena kami meyakini Musa itu ya sebagai utusan Allah. Kalau Nasrani yang masuk surga, kami juga masuk surga ikut. Ya, karena kami yakin Isa itu utusan Allah. Tapi mohon maaf, kalau kami masuk surga umat Islam, kalian tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Begitu. Ya, ini tegas sekali logikanya, ya, logikanya, dan harus menjadi keyakinan bagi kita, ya. Ya, sebaik apapun, ini kan baru meninggal siapa? Paus ya. Ya kita harus meyakini ya itu kategorinya tidak Islam ya, kafir. Itu keyakinan kita. Kalau di akhirat ya terserah Allah ya, hak prerogatif Allah, tapi keyakinan kita ya mereka kafir begitu ya. Tidak, karena apa namanya, tidak meyakini, tidak beriman atas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kerasulan Nabi itu sudah dinubuatkan di kitab sucinya, kitab Taurat, Injil sudah disampaikan. Mereka tidak mengimani itu, gitu. Bahkan pengetahuan mereka terhadap Nabi itu seperti tahunya kepada anak-anak mereka. Itu digambarkan dalam Al-Quran seperti itu. Karena jelasnya sifat-sifat Nabi dalam Taurat itu. Baik, itu sebagai gambaran ya. Saya akhiri dengan kisah itu. Ya, jadi supaya menegaskan ya sikap kita dengan mereka, ya, dengan mereka. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin salah perlu diluruskan, atau mungkin ada yang pertanyaan untuk didiskusikan. Saya Pak Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam mentadaburi Al-Quran, apakah keyakinan itu mengabaikan logika? Karena seperti yang kejadian dari dulu sampai sekarang itu Nasrani dan Yahudi ada, tetapi dia tidak sepertinya yakin dengan pemahamannya, tapi tidak main dengan logika. Seperti yang katanya Tuhan kok 3 Trinitas, terus ada larangan di dalam kitabnya sendiri, tidak boleh makan babi, tidak bersunat atau berkhitan, tapi mereka tetap melaksanakan seperti itu gitu. Jadi antara logika dan yakin itu kayaknya tidak selaras untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Sampai sekarang pun selalu terjadi dialog. Nah, ini fenomena seperti apa? Jadi kayaknya mereka tidak main logika, tapi hanya sebagai keyakinan. Iya, iya. Ya, memang kalau kita dengar dari apa namanya doktrin mereka ya, ya itu jawabannya. Ini dogma gitu kan. Ya harus diterima apa adanya gitu. Dan mereka kan membuat apa? Kalau pengharaman babi kan di perjanjian lama ya. Dibuat lagi di perjanjian baru boleh begitu kan. Makanya dalam Al-Qur'an itu di awal-awal surah Al-Baqarah itulah yang dikritik ya. Mereka menulis kitab suci yang mereka sebut sebagai gitu dengan tangan-tangan mereka dan ikuti nafsu mereka. Itulah yang dikritik oleh Islam di awal-awal surah Al-Baqarah itu kan. Gitu. Mereka beragama itu ya mau-maunya dia begitu, mau-maunya dia gitu. Babi enak ya dibuat kitabnya, ya membolehkan dan sebagainya begitu. Ya mereka sudah tidak jalan lagi karena ketika diajak berdialog mereka nggak mau. Oh, ini dogma gitu. Pokoknya dari sananya begini ya sudah terima saja begitu. Bahkan katanya gitu kan, yang dibaca itu hanya ayat-ayat
tertentu saja begitu ya. Memang inilah yang dikritik oleh Islam itu seperti itu, tidak jalan logika mereka itu ya, tidak jalan ya, dan mereka digambarkan sebagai menulis kitab-kitab suci yang mereka akui sebagai kitab suci itu dengan tangan mereka dan ikuti nafsu mereka begitu ya. Dan kita ini ya alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah ya di agama Islam ini. Mungkin yang banyak berbicara ini Pak siapa ini yang mualaf ya? Oh iya iya. Nah itu bagaimana nanti kisah-kisahnya ya, kita bisa ngambil pelajaran. Tapi kalau cerita sekarang terlalu siang ya. Bagaimana saya juga tidak mendalami kristologi ya. Ya memang dalam Al-Qur'an ya seperti itu kita tahunya ya, mereka menulis kitab suci itu dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini kitab suci begitu. Ada lagi atau sudah cukup? Enggak, itu apa ada korelasinya dengan Al-Baqarah itu yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa ala ma'adzab najim. Ya. Jadi waktu saya dulu membahas itu sudah digambarkan ya, digambarkan nanti manusia ini hanya 3 saja. Yang pertama orang yang memang bertakwa, digambarkan di ayat kedua dan seterusnya sampai berapa itu 5 ayat ya. Kemudian untuk orang kafir ini hanya 2 ayat saja, yang itu tadi sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim gitu. Udah hanya 2 ayat, tapi yang paling banyak itu emang munafik nanti ya. Munafik ya di ayat berikutnya. Jadi itulah memang betul ya, hubungannya erat sekali gitu ya. Karena hati mereka sudah dikunci ya, sudah dicap dengan ya oleh Allah itu ya, mau dinasehati atau tidak sama saja ya. Oleh karenanya nanti di peristiwa kedatangan akhir kisahnya, dialog Nabi itu diakhiri dengan tantangan Nabi untuk mubahalah, karena tidak ada titik temunya gitu. Kita sudah menyampaikan logika, udah terserah begitu ya. Nah akhirnya Nabi ngajak mubahalah. Mubahalah itu membawa anak-anak keluarga ya untuk berdoa kepada Allah. Siapa yang bohong dia yang akan dapat kerusakan, dilaknat. Nabi sudah membawa Hasan Husain cucunya digendong, Siti Fatimah sudah dipegang ya, Ali di belakangnya, ngajak mubahalah akhirnya. Tapi dengan melihat kesiapan Nabi seperti itu, mereka pun ciut akhirnya ya, dan mereka menyerah akhirnya buat perdamaian dengan Nabi Najran ini ya, dan sanggup membayar jizyah gitu ya. Ya silakan Pak Raja. Ya, saya lupa ayatnya Al-Maidah itu, yang kasus Ahok itu apa? Al-Maidah 51 ya. Ya itu memang patokannya ya seperti itulah, dalam memilih pemimpin. Cuma yang pertama memang harus diklarifikasi ya, karena kadang media ini suka-sukanya ya, suka-sukanya. Makanya di sini perlu kita tabayun ya, apakah memang dia itu seperti itu ya, atau
Artinya begini nih, kalau memang itu kesyirikan ya kesyirikan kan ya kita tidak boleh mengambil pemimpin yang musyrik itu ya karena Yahudi Nasrani itu kan kategorinya mereka juga syirik gitu ya, syirik artinya ketidakbolehannya itu sama gitu. Cuma memang kita perlu tabayun apakah orang itu memang seperti itu ya, karena memang viral juga video-videonya ya. Ya wallahu a'lam ya mana yang benar, karena kita sendiri hanya lihat video ya. Video kan sekarang bisa diedit dan lain sebagainya ya. Jadi ya cuma yang jelas ya memilih pemimpin itu memang yang terbaik ya, yang terbaik gitu. Kalau kategorinya haram ya dosa ya dosa gitu. Kalau di ayat ini kan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum ya. Yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin maka ya dari kelompok itu jadinya gitu. Wallahu alam maksud ayat ini ya, yang jelas ini ketidakbolehan ya memilih pemimpin ya dari orang luar begitu ya. Di sini ya Yahudi Nasrani. Kalau memilih juga ya berarti kelompoknya begitu. Ya, berarti kelompoknya, berarti kan mendukung dengan keyakinan dan sebagainya begitu. Jadi memilih pemimpin pun dalam Islam itu tidak asal-asalan. Ya, karena jangan sampai ada yang ya mohon maaf ada ustadz yang dulu itu mengkiaskan pemimpin itu sebagai pilot gitu kan. Ya, kita kan nggak nanya itu pilot katanya muslim atau non katanya. Yang penting kita selamat katanya. Kan ada yang berlogika seperti itu dan itu dikritik oleh mayoritas ulama termasuk MUI juga memanggil ustadz tersebut kan itu. Ya, jadi ya sebaiknya kehati-hatian ya, kehati-hatian makanya kita memilih nanti ya presiden, wali kota, gubernur perlu tabayun, perlu kejelasan ya, perlu kejelasan karena pemilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu. Walaupun hanya beberapa menit kita mencoblos, itulah keberpihakan kita, ya, sikap kita gitu. Dan kita akan ditanya, ya kemarin sering saya sampaikan juga di sini. Kita memilih dewan atau apa itu, mereka ini mendukung nggak dengan Islam ini, dengan hukum Islam ini? Dan kewajiban kita menegakkan hukum Islam gitu. Makanya memilih pun harus tabayun dulu yang kita pilih ini gitu. Ya, nggak salah-salan ya. Kalau nanti siap ditanya oleh Allah ya silakan aja terserah begitu kan. Jawaban kita apa ya? Kita sudah punya kontribusi apa dalam hukum Islam, dalam menegakkan agama Islam dan sebagainya gitu. Kalau hanya memilih saja untuk itu kita tidak bisa, bagaimana menegakkan Islam yang kafah, yang besar begitu ya. Baik itu ya, yang jelas kita dalam hal baik buruknya orang ya kita memang perlu tabayun ya. Apa istilahnya itu, check and recheck ya, check and recheck ya. Berita ini benar atau salah ya, kemudian kenapa seperti itu begitu ya. Ya mudah-mudahan ya kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan ya berpolitik dan sebagainya, kita selalu berada di jalan yang benar ya. Mudah-mudahan tidak salah sehingga terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sudah cukup. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan lekas disembuhkan dan diberi kesabaran oleh Allah. Anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah. Allah memberi karunia ilmu yang banyak yang bermanfaat, memberi karunia umur panjang, rezeki yang banyak dan berkah, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan semua maksud baik kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah, barakati al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jama'an hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.